Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 1912 10.038. Saya akan menjelaskan tahapan pembuatan DDL dan DML. Adapun proyek saya berjudul penyewaan lapangan futsal menggunakan sistem booking berbasis online. Skenarionya seperti berikut ini, di mana ada 2 buah lapangan, ada harga sewa yang sama dengan tarif yang sama, ada juga diskon. Untuk membuat DDL dan DML nya, kita pertama-tama masuk ke project Oracle nya, terus buka SQL Workshop, kemudian SQL Command. Di sini kita bisa menuliskan query yang akan dibuat. Untuk pertama, kita akan membuat langkah demi langkah pembuatan tabel. Cara membuatnya itu dengan perintah create table. Di sini saya sudah menyiapkan perintah yang akan kita bikin. Misalkan di sini pertama kita akan membuat perintah create table dengan nama tabel pelanggan. Kita copy saja. Di sini terdapat atribut-atribut di dalamnya, di mana ada ID pelanggan dengan jenis tipe varchar, dan ini ada nama pelanggan, varchar, dan lain-lain. Dengan perintah create table ini, maka kita akan bisa membuat masing-masing tabel. Di sini ada juga yang namanya primary key. Ini gunanya untuk menentukan primary key di dalam tabel ini. Ini jika kita run, maka akan ada hasilnya, yaitu akan muncul tulisan table created. Kemudian lanjut ingin membuat tabel selanjutnya dengan menggunakan perintah yang sama juga, create table. Di sini saya sudah menyiapkan juga untuk tabel kedua kita. Kita run, table created. Di sini ada kode lapangan, ID pelanggan, dan ID sewa, di mana primary key-nya berada di kode lapangan. Lanjut membuat tabel selanjutnya. Tabel ketiga yaitu tabel sewa, dan ini adalah atribut-atributnya dengan primary key di ID sewa. Kita blok dan running, maka tabel akan terbuat. Tabel keempat merupakan tabel dengan nama pembayaran, dan primary key-nya yaitu ID pembayaran. Kita blok kemudian run. Nah, maka tabel akan created, telah terbuat. Sini semua tabel sudah kita buat. Untuk cara kemudian kita lanjut untuk cara menampilkannya. Untuk menampilkan tabel, kita gunakan perintah select from tab. Ini untuk menampilkan semua dari tabel yang sudah kita buat. Select bintang from tab. Kita blok dan run, maka akan muncul semua tabel yang telah kita buat. Ada tabel lapangan, pelanggan, pembayaran, dan sewa. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui entitas dari sama atribut ataupun strukturnya, kita gunakan perintah dash. Misalkan kita akan melihat struktur dari tabel pelanggan, maka kita akan tulis dash pelanggan. Kita run. Nah, sini terlihat struktur dari dalam tabel pelanggan itu. Bisa kita lihat di sini primary key-nya sudah terbuat, yaitu berada di blok ID pelanggan. Lanjut, kita lanjut ke DML, data manipulation language. Di sini ada perintah insert into, yaitu untuk membuat data atau memasukkan data ke dalam tabel yang telah dibuat. Di sini ada contoh insert into pelanggan. Misalkan kita ingin memasukkan nilai dari tabel pelanggan, yaitu dengan menggunakan perintah insert into. Sini saya copy saja, insert into nama tabelnya pelanggan. Nah, di sini
kita tulis dari nama-nama atribut yang telah dibuat dan ingin diisi value-nya. Sini ada atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, ID pembayaran, dan ID sewa. Kemudian ada perintah value. Value ini adalah nilai yang akan diisi. Di sini secara berurutan ID pelanggan akan diisi dengan UMBY 1. Kemudian ada nama pelanggan diisi dengan nama ini. Begitu juga alamat, nomor HP, dan lain-lain. Jika di run, maka akan muncul perintah row-nya telah di-insert. Untuk melihatnya, kita gunakan perintah select untuk melihat tabelnya dengan data yang telah kita isi dengan select from pelanggan. Kita run. Nah, di sini maka telah diisi value dari dalam tabelnya, dimana ID pelanggannya sudah ada nilai, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Begitu juga dengan data-data lainnya. Jika ingin ditambah lagi, insert into, misalkan kita tambah lagi untuk data dari lapangannya, dimana value-nya ini kode lapangan L01, ID pelanggan, dan ID sewa. Sini kita run, maka tabel sudah dibuat, maka value-nya sudah dibuat. Lanjut, kita memasukkan data untuk tabel sewa. Ini kita run saja, row-nya telah di-insert. Untuk tabel terakhir itu pembayaran, kita run, insert into pembayaran, maka telah di-insert. Kita cek lagi isi dari tabelnya. Misalkan kita cek yang lapangan. Nah, di sini lapangan sudah terisi. Begitu juga dengan yang tabel yang lain, misalnya sewa. Nah, sewa juga telah diisi. Ada ID sewa, tanggal, jam bermain, tata jam, tarif, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke data manipulation selanjutnya, yaitu update data. Update data berfungsi untuk menambahkan data yang sudah ada dengan data yang baru. Kita update data tersebut dengan data yang baru. Untuk perintahnya, query-nya menggunakan ini, ada update, ada set, dan where. Sini kita copy saja. Nah, sini update merupakan perintahnya. Lapangan ini merupakan tabel yang akan kita update datanya. Set merupakan query-nya. Kode lapangan merupakan yang bakal kita ganti value-nya. Sama dengan, nah di dalam ini merupakan data baru, value baru yang akan kita isi. Di sini bebas mau diisi apa, sedangkan saya ingin mengganti kode lapangannya dengan kode L2. Begitu juga dengan ID pelanggan ingin saya ganti dengan UMBY 3. Where ini adalah lokasi dari posisi dari atributnya yang akan diganti. Misalkan saya menggantinya dari atribut ID pelanggan, lokasinya itu yang ada value UMBY 2. Di sini kita run, maka ini belum kita ganti lagi. Di sini ID pelanggan, ntar kita cek dulu. Select from lapangan. Nah, di sini ID pelanggan, ID sewa. Misalkan ini where-nya kita ganti dengan yang sudah ada di sini, yaitu UMBY 1. Maka baris yang ada value UMBY 1 akan diganti kode lapangannya dengan L2. Begitu juga dengan ID pelanggan. ID pelanggannya akan diganti dengan UMBY 3. Ini maaf, ini bukan ID lapangan, tapi kita ganti ID sewa. ID sewa kita ganti dengan ini TSL 02 misalnya.
Nah, misalkan kita run update-nya, maka OneDraw sudah diupdate. Kita cek lagi yang sudah kita rubah filenya. Nah, maka dia akan berubah. Kalau di lapangan yang L1 berubah jadi L2. Begitu juga dengan ID sewanya berubah menjadi FTSL02. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain kalau ingin diupdate menggunakan perintah ini, update, set, dan where-nya. Kita lanjut ke data manipulation selanjutnya. Yang terakhir ini delete row. Delete tentu saja fungsinya yaitu untuk menghapus dari data yang telah ada. Misalkan sini saya ingin menghapus data ini, ID sewanya ingin saya hapus. Jadi saya tinggal menggunakan perintah delete from. Ini nama tabelnya, yaitu tabel lapangan. Where-nya dimana? Ini yang dengan value yang berisi, misalkan kita memilih yang ini, kode lapangan sama dengan L2 ini, maka kita akan menghapus seluruh baris ini, dimana where ini yang ada di L2 nya, maka seluruh data ini akan kita hapus. Coba kita run. Nah, OneDraw sudah di delete. Kita cek data yang telah di delete tadi, select from lapangan, kita run. Nah, maka datanya sudah dihapus. Karena datanya cuma satu, jadinya no data found, nggak ada data sama sekali. Berarti oke, itu dia demo dari saya, demo tentang DDL dan DML dari proyek saya tentang lapangan futsal ini. Untuk itu, kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kalau ada kekurangan, seperti itulah penjelasan dari saya. Mohon lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, terima kasih.